Halo, selamat berjumpa kembali bersama kami di Naranesia. Saya Putri Madinah Syakila dan rekan saya Naila Safena Todian. Nah, pada kali ini kita akan mewawancara salah satu tokoh nasional yaitu Bapak Putu Fajar Arsani. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan untuk kami mewawancarai Bapak di tengah kesibukan Bapak pada saat ini. Sebelum kita memulai perbincangan, saya izin menanyakan kabar Bapak terlebih dahulu. Bapak, mohon izin. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan mungkin juga malam ya. Kabar saya baik, tetap di rumah, sibuk dengan beberapa pekerjaan ya. Antara lain tentu saja menulis baik dan sehat. Baik, Terima kasih ya sudah kunjungi. Iya. Nah, kami memilih Bapak karena penasaran tentang latar belakang Bapak sehingga menjadi sastrawan seperti sekarang. Pertanyaannya, Ya, jadi bagaimana awal mula Bapak bisa terjun ke dunia kepenulisan hingga saat ini? baik, terima kasih. Gila ya, saya gila. Iya. Saya mulai menulis mungkin SMA ya. Walaupun nulis itu di majalah Dinding ya. Di tahun ini belum terlalu jauh ya, 1982, bayang nggak sih? 1982 itu umur saya masih ya baru masuk 17-18 tahun ya. Karena melihat majalah Dinding kami di sekolah di kampung ya, SMA kosong terus. Ada majalah Dinding, ada dindingnya, ada kacanya, tapi nggak pernah ada tulisan apa gitu. Saya penasaran aja kenapa nggak diisi aja ya. Maka mulailah nulis puisi pada awalnya ya puisi sebenarnya. Pokoknya apapun yang berbau puisi kan gitu ya. Lalu ada teman saya yang ada kelas yang bisa gambar vignette zaman itu ya. Teman awal dia mulai dengan vignette. Akhirnya berpasanganlah kami setiap minggu ganti. Mungkin nggak ada yang baca juga sih ya. Tapi kan buat secara personal saya merasa mulai memasuki dunia sastra itu di situ. Karena langsung ke karya. Lalu cinta bahasa Indonesia mulai itu. Waktu SMP saya mundur sedikit ya. Waktu SMP saya paling banyak dimusuhi oleh guru bahasa Indonesia, celaka ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya selalu disuruh dan nggak bisa dan dihukum saya. Pelajaran bahasa Indonesia gurunya sampai saya kenang sampai sekarang. Di SMA mungkin ada sedikit terlecut gitu ya. Jadi mulai saya suka bahasa Indonesia, ternyata enak, indah gitu belajarnya. Dan nulis puisi itu sampai kemudian berujung pada saya kuliah di bahasa Indonesia juga di sastra ya, bahasa Indonesia. Gitu. Kebetulan bukan pendidikan, nah di situ mulailah pergaulannya itu ke pengarang-pengarang. Tidak hanya di dalam kampus, tapi juga justru lebih banyak teman-teman saya di luar kampus, pengarang, penulis, penyanyi, wartawan. Ya. Itu tahun 80-an akhir sudah. Nah di situ tumbuh bagaimana ternyata menulis itu asik. Selain nama mulai dikenal banyak orang, kemudian dapat uang juga ya. Itu salah satu yang memicu saya untuk bekerja karena saya kos, kemudian jarang mengirim uang dari orang tua, maka saya harus berusaha. Saya merasa bahwa ternyata ini bisa hidup seharusnya. Maksud saya paling enggak saya tidak kebingungan untuk mencari uang. Sekali menyelam ya dapat banyak hal ya. Buat 3 pulau bisa terlampaui, saya dapat keahlian menulis, dapat uang untuk bayar kos-kosan. Zaman itu kos itu kelas 90-an ya, itu 35.000 per bulan. Saya dapat honor 10.000, 12.000 satu bulan ya. Itu orang lokal sama di beberapa majalah nasional sudah menulis tahun 80-an. Mungkin pada tahun 80-an ya, tulisan saya sudah keluar dengan besar. Nah itulah awal mula kecintaan mendalami dunia tulis-menulis. Itu kemudian diperkuat dengan menjadi jurnalis ya kan? Karena saya merasa bahwa kalau mengarang ternyata di Indonesia nggak bisa hidup gitu, maka saya membutuhkan topangan hidup, jaminan hidup yang kira-kira masih dekat dengan dunia tulis-menulis itu jurnalis. Maka tahun 89 saya juga menulis di koran lokal. Di situ ilmu menulis kemudian terus asah kecintaan ilmu sampai bergabung ke Jakarta di Bogor. Kira-kira cerita singkatnya ya gitu, panjang ya. Dari SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian sampai jadi jurnalis. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Soal tadi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak berkecimpung langsung juga dengan dunia jurnalis dan juga mengikuti kesastraan dan seni budaya tersebut. Bapak lebih dulu menekuni bidang apa? Jurnalis terlebih dahulu atau sastra dan seni budaya tersebut? Tentu di sastra ya. Jadi basicnya memang di sastra. Saya bilang tadi saya nulis puisi lewat itu ya.
SMA, kemudian kuliah di sastra. Jurnalistik itu pilihan hidup ya, bukan tadinya ini saya harus jujur mengatakan bahwa itu bukan mula-mulanya untuk menjadi idealismenya tinggi. Saya nggak tahu, ternyata jurnalistik itu juga ada idealisme yang harus diperjuangkan setelah masuk justru. Tapi pada awal saya coba melamar menjadi jurnalis, itu benar-benar urusannya saya harus bisa menopang hidup saya sebagai penulis, sebagai sastrawan ya, supaya saya nggak kayak masa-masa dulu gitu. Jadi gelandangan sana sini nggak ada jaminan hidup. Itu buat saya itu masa-masa itu harus diakhiri. Maka saya membutuhkan topangan untuk ya paling nggak ada gaji ya, selain mendalam ilmunya. Jadi jurnalistik pilihannya yang terdekat. Saya tidak memilih menjadi pegawai negeri, misalnya tidak memilih menjadi aparat kan gitu. Memang pilihannya ya udah, dan itu membuat orang tua saya mungkin terguncang ya di kampung ya. Jadi sampai nanya, apakah wartawan ini dapat gaji gitu? Tanya. Karena ibu saya guru SD zaman dulu ya, masalah apakah dapat gaji? Terus saya bilang dapat dong. Kalau itu apakah juga dapat pensiun? Dapat, saya bilang. Ya udah, kalau gitu ya sudah jadi jurnalis aja, jadi wartawan, lebih populer ya, wartawan aja. Maka ini dua hal yang kemudian saya gabungkan dalam kehidupan dunia tulis sampai sekarang. Bagaimana jurnalistik memberi kepada sastra dan sastra memberikan kepada jurnalistik metode-metode ya, ilmu metode-metode yang bisa digabungkan sesungguhnya satu sama lain menjadi cara saya untuk mendalami dunia tulis sampai sekarang. Jadi jurnalistik itu sebagai jembatan fondasi untuk memperkenalkan sastra kepada dunia. Persis, ya. Dan saya memperkenalkan satu hal yang mungkin sekarang tidak lagi banyak orang yang tidak tahu bagaimana jurnalistik itu memberi metode kerja yang bermanfaat bagi dunia sastra. Itu dulu ada stigma bagaimana menulis itu perkara mengarang ya, khayal menghayal terus selalu ya. Dan saya pelan-pelan mengikis stigma itu sehingga dia menjadi enggak gitu. Menulis itu menjadi pengarang itu dia membutuhkan kerja berupa data fakta ya, kemudian referensi, penelitian, bahkan dilakukan pengamatan. Ini yang diluputkan selalu oleh dunia karang mengarang. Dan jurnalistik memberi ilmu ini gitu. Saya terbiasa dengan pergi ke lapangan, menggunakan kaki untuk bekerja, bukan hanya pakai ilmu di bawah kepala. Saya harus meneliti, membuat kajian-kajian. Jadi memang kompleks gitu. Dunia karang mengarang itu nggak sekedar ambil laptop, duduk di meja, nulis, jadilah sebuah cerita. Enggak, di balik itu ada ilmu yang harus dipersiapkan sehingga tulisan-tulisan kita tetap punya arti ya, punya makna, kegunaan bagi kehidupan kita dari dulu sampai hari ini. Itu saling memberi mereka. Maka saya kemudian selalu menggabungkan dua ilmu itu untuk proses kerja. Jadi, jangan berpikir mengarang bebas itu hanya menggunakan imajinasi. Mengarang itu juga membutuhkan ilmu jurnalistik, terutama soal bagaimana menggunakan 5W suara untuk lapangan, metode pencarian data, wawancara seperti ini. Itu juga jurnalistik intinya yang memberi. Satu hal yang lain, akurasi ya, jurnalistik memberikan itu, data dan faktanya harus betul valid. Kedua, yang lain skeptis, jadi orang selalu bertanya terus, bagaimana mungkin orang menjadi pengarang itu tidak pernah bertanya, ya kan? Iya, betul. Kalau kita melihat sesuatu kita pasti nanya terus, nah itu pengarang. Tapi itu adalah ilmu jurnalistik sesungguhnya. Jadi itu yang harus saya tanamkan terus pada banyak orang kemudian ya, yang menjadi murid saya dalam menulis. Gitu. Nah, berbicara tentang jurnalistik, pada awalnya Bapak di jurnalistik sempat ada penyesuaian atau tidak Bapak? Dari menulis biasa terus tiba-tiba terjun ke jurnalistik, Bapak penyesuaian? Ini yang bagus ya. Tentu ada penyesuaian karena gaya jurnalistik dengan gaya sastra kan tidak ini. Jurnalistik itu pure menggunakan data fakta, no opinion. Jadi nggak boleh sama sekali ada opini. Opini sementara dibolehkan dalam dunia sastra ya. Itu hal yang mesti saya eliminir pelan-pelan, bahwa jurnalistik itu nggak boleh ada kepentingan subjektif pribadi yang masuk. Itu harus soal fakta dan data, tapi soal gaya bahasa juga. Jadi jurnalistik dia menggunakan, tidak boleh ada kata-kata prediksi yang kuantitatif, sebenarnya harus kuantitatif, maknanya harus pasti. Itu dalam hard news, ya kan? Tapi jurnalistik itu abu-abu. Dia punya satu jenis tulisan namanya feature. Ya. Feature itu banyak jenisnya nanti. Feature ini membolehkan. Jadi orang nyebutnya dengan ilmu sastra sering, bagaimana ilmu itu bertemu dalam feature. Jadi Anda siapapun jurnalis boleh menggunakan gaya bahasa, tapi berdasarkan fakta dan data yang diterima. Tapi tetap tidak ada unsur subjektifnya. Cuma boleh menggunakan gaya bahasa untuk memperindah fakta-fakta yang tidak dapat di lapangan. Sehingga dia
meminjam, jurnalistik ini meminjam bagaimana menyusun plot alur ya yang ada dalam ilmu sastra ke dalam ilmu jurnalistik. Disitulah dia bertemu. Nah, saya menyesuaikan diri sebagai pengarang. Saya beruntung ya, saya beruntung karena ada perangkat jurnalistik yang membolehkan saya menggunakan kebiasaan pada dunia sastra itu dalam jurnalistik. Jadi picture, jadi makanya banyak orang yang tidak punya basic sastra itu kesulitan ketika dia menulis picture. Seperti tulisan hard news, tulisannya jadi mungkin orang itu dengan soft news ya, tetap ada unsur beritanya, tapi itu menjadi kaku, nggak indah dibaca, kemudian tidak beralur seringkali. Itu hanya jalan dari fakta-fakta yang dia susun menyerupai picture. Kalau saya nulis picture karena saya punya kemampuan menulis novel, menulis cerpen misalnya, dan menulis biasa ya, bagaimana mengolah kata dengan diksi, maka sangat terbantu ketika nulis picture. Saya tinggal mengambil, perangkatnya sudah ada dalam diri saya. Jadi tinggal dituangkan saja ya Bapak ya saat menulis picture. Betul. Itulah keuntungannya seorang sastrawan ketika dia menulis di jurnalistik. Nah, banyak orang kemudian belajar dunia sastra untuk kepentingan jurnalistik. Jadi itu mereka ulang-alik. Beruntunglah bagi sastrawan yang akhirnya mendalami dunia jurnalistik. Dan banyak contohnya di Indonesia. Dari dulu itu hampir semua penulis-penulis kita itu jurnalis. Bis, ya. Bahkan terakhir ada Noya Tirano, Putu Wijaya, Remi Sulado, itu semua jurnalis. Gunawan Muhammad yang kemudian terjun menjadi pengarang. Bahkan kalau di luar ada Hemingway ya, yang jurnalis juga. Kalau kita baca karya-karyanya kan sederhana, indah, tapi memberi makna. Seperti tadi juga Bapak kan sudah menjelaskan bahwa Bapak menulis cerpen dan juga novel ya Pak. Karya apa saja yang sudah Bapak publikasikan dalam bentuk novel atau cerpen atau mungkin tulisan saat Bapak masih berkecimpung di dunia jurnalistik tersebut? Waktu kuliah saya gini ya, mungkin sedikit kelas balik ya. Iya. Waktu kuliah di semester 2 ada lomba menulis cerpen di kampus Fakultas Sastra Universitas Udayana di Pasar ya. Saya coba-coba ikut, padahal saya belum pernah menulis cerpen. Jadi saya menulis cerpen, ikut dan menjadi juara 2. Nah, kan kagetnya ternyata yang saya tulis dihargai oleh juri dan oleh kawan-kawan pengelola majalah. Di situ mungkin momentum kedua ya, di mana saya merasa bahwa saya berbakat jadi pengarang. Saya berbakat, maka saya meneruskan. Di mana saya meneruskan kemudian menulis itu cerpennya judulnya waktu itu Kerbauku. Jadi saya mengisahkan tentang tradisi karapan sapi kalau di Madura, tapi di Mali Barat namanya Mangkepung, paduan kerbau yang menggunakan kereta kerbau. Nah itu judul cerpen pertama saya yang di majalah kemudian kampus ya, memacu saya untuk berpikir bahwa ternyata mengarang saya bisa. Itu kemudian ini terus kemudian publikasi berjalan. Ketika saya kuliah itu sudah publikasi di menulis cerpen, mengkaji cerpen bahkan di Koran Bakal, di Banpos. Cerpen saya mulai beruntun dimuat di sana di Koran Bakal. Nah sampai saya masuk Kompas tahun 94 ya. Tahun 2002 itu kumpulan cerpen saya pertama terbit. Judulnya Bunga Jepun, tentang kisah tragedi bom Bali ya. Tahun 2002 kan itu kumpulan cerpen saya terbit Bunga Jepun. Lalu itu buku pertama yang diterbitkan oleh penerbit nasional. Sebelum itu tahun 97 kumpulan puisi saya berjudul Bilik Cahaya itu diterbitkan oleh sama saya di Denpasar, masalah Bung Kopi. Itu buku pertama saya sebenarnya, tapi dia seperti stensilan tipis itu ya, seperti tipis dari ini. Nah sejak 2002 itulah mengalir kemudian buku-buku berikutnya. Jadi habis Bunga Jepun kemudian ada Samsara, itu kumpulan cerpen juga, kemudian disusul dengan Ganda Maju dan novel tahun 2011. Dan sebelum itu ada 2006 itu ada kumpulan esai Hidupnya Surat Merah untuk Bali, sampai kumpulan monolog ya. Ini monolog yang kedua. Yang pertama judulnya Monolog Politik itu tahun 2015, dan yang terbaru Sejak Cinta Untuk Kekasih Senja itu kumpulan puisi. Dan ini memang didedikasikan untuk anak-anak muda yang baru belajar menulis puisi. Jadi saya ingin mendekatasi pengertian puisi sehingga orang tidak merasa takut kemudian menulis puisi, udah puisi apa belum. Nah buku itu menjadi pelajaran penting. Kemudian ternyata bisa jadi puisi ya, kehidupan sehari-hari, apalagi persoalan-persoalan cinta. Itu baru terbit di tahun 2024 ini di bulan Agustus kemarin. Kira-kira ada mungkin 11 atau 12 buku bunga. Antara lain ada kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, drama, dengan drama novel, kemudian esai.
Jadi hampir semua genre sastra itu saya jajah, termasuk kemudian dari monolog itu saya menyutradarai yang terus sekarang gitu. Berarti tidak hanya kumpulan sastra, kumpulan cerpen saja, puisi, monolog dan juga esai, tapi juga ada drama juga yang Bapak sempat tulis hasil DPR. Mungkin kalau boleh tahu dari sekian banyaknya karya Bapak yang menurut Bapak paling terbaik di antara Bapak paling puas dengan hasilnya? Saya selalu begini kalau pengarang itu, jadi selalu hal yang terbaru. Karena yang terbaru kita berharap penyempurnaan dari buku-buku sebelumnya. Ya, buku yang paling berkesan memang kalau kita itu kan nanti karena di situ ada kisah tentang bapak saya. Jadi ada saya biografi yang itu adalah dedikasi saya kepada bapak dan orang tua saya di kampung. Setelah saya itu kan 2011 itu kan saya sudah menulis 2002, bahkan sebelumnya sudah 90-an. Jadi selalu orang tua di kampung itu bilang, saya nggak mau hidup dengan cara menulis buku. Itu tantangan terbesar ya bagi saya sebagai seorang penulis, karena selalu orang tua itu mengukur gitu. Bukan berarti dia mata duitan ya, jangan keliru. Bukan berarti mata duitan, tapi dia mengkhawatirkan apakah pilihan anak saya ini tepat menjadi penulis. Apakah pilihan itu bisa menjamin masa depannya? Itu pertanyaan apa yang wajar menurut saya, wajar sekali. Tapi saya nggak mau menyerah. Lalu saya ingin membuktikan bahwa ternyata bukan hanya persoalan bisa hidup atau tidak, tapi menulis buku ini juga sebuah pengabdian ya, sebuah pengabdian kepada hal-hal, pengabdian dan penghormatan ya, pengadaan kepada hal-hal yang bisa kita kenang dari seseorang. Dan Gana Mayu itu salah satu buku yang saya dedikasikan kepada dua orang tua saya. Dan itu mungkin buku yang paling saya pikir sampai sekarang masih paling berkesan ya, karena dia ngomong agak panjang. Tapi kalau dikatakan bahwa buku yang dikatakan berhasil, itu pasti buku yang terbaru. Karena seorang pengarang kalau dia tetap berada di satu tempat di mana sudah satu buku tercipta, maka dia akan berhenti. Jadi dia harus terus maju, terus mencari wilayah-wilayah baru yang kalau bisa sih, di mana kita belum sampai ke sana. Maksudnya ngerti ya, jadi saya belum jajal wilayah ini loh, saya mau masuk nih. Oh, pengarang lain juga belum nih, aku mau masuk nih ke sini. Itu pengarang selalu menciptakan dirinya sebagai tantangan terbesar dalam proses kreatifnya. Jangan sampai dia berhenti. Kalau dia berhenti mungkin akan nulis lagi. Banyak aja yang mengalami. Dan sekarang beberapa pengarang karena saya sudah nggak nulis lagi, karena dia nggak punya challenge-nya, udah habis. Dia merasa udah sampai, aku udah punya novel, udah punya buku sekian puluh buku gitu, apalagi sih? Gitu. Nah, kalau sampai pada titik itu, saya khawatir dia akan berhenti. Saya belum, jadi masih mau bilang 60 ini, saya berharap masih terus mencari. Dan sekarang melukis lebih lagi ya. Itu selain buku-buku berbagai genre itu saya menyutradarai, saya juga melukis. Itu ada hal yang selalu membuat saya tertantang gitu dalam proses kreatif. Tapi kan Bapak bilang Bapak belum menemui titik di mana Bapak puas dengan masih ingin mencoba hal itu. Nah, tapi apakah Bapak pernah berada di titik kayak seorang penulis yang stuck gitu Pak? Apa namanya? Kurang ini. Nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Yang mau dikerjakan. Jurnalistik membantu. Jadi banyak orang yang ketika dia menulis sesuatu itu seringkali terhenti karena mungkin teralihkan kepada persoalan lain. Itu sering, itu menjadi instruksi yang paling berat dihadapi, terutama bagi penulis perempuan, karena ada problem jurnalistik yang dia harus atasi. Itu banyak penulis perempuan di tengah jalan kan berhenti ya, karena ada persoalan domestik yang barangkali ya sebagai perempuan lebih tahu nanti pada akhirnya. Kenapa pengarang perempuan kita menjadi sedikit karena itu antara lain. Padahal kalau saya melatih nulis itu pasti kebanyakan anggarannya perempuan. Saya optimistis bahwa ternyata perempuan kepingin menjajal ilmu jauh lebih berani dibanding laki-laki. Tapi lihat ujungnya nanti pasti lebih banyak pengaruh laki-laki. Itu tantangan domestiknya. Nah, buat saya tidak ada kamus misalnya menulis kemudian berhenti terus tinggalkan, nggak ada. Saya meminjam ilmu jurnalistik lagi ya, yaitu disiplin. Terbiasa dengan deadline. Nah, ini yang diajarkan jurnalistik itu adalah itu. Jadi kalau kita terbiasa dengan deadline, maka tidak ada kamus saya berhenti di tengah jalan ketika sedang menggarap sesuatu. Karena saya punya timeline, tanggal sekian, bulan sekian, di umur saya sendiri saya deadline tentang buku ini. Buku yang Jejak Indah untuk Kasih Senja saya kerjakan 2 tahun. Setiap hari, di semua kesempatan, di tisu saya tulis puisi, saya simpan bawa pulang, atau di handphone tiba-tiba teringat sesuatu saya tulis bawa pulang. Setiap hari minimal 1. Tapi itu berlangsung dalam waktu 2 tahun ya. Jadilah 5 buku. Itu
proyeksi pribadi ya, yang mungkin bagi banyak orang akan terasa terlalu keras buat diri sendiri ya. Ya kan, keras banget saya sama diri sendiri. Kenapa harus ngotot semacam itu? Siapa yang membatasi? Kan nggak ada. Tuang diri sendiri proyeknya kan. Tapi kalau nggak gitu, saya nggak bisa beranjak ke pesanan lain gitu. Ini selesai dulu nih buku ini nih. Habis itu saya sekarang banyak mengerjakan mentodarai dan menulis lakon untuk teater ya. Kemudian ada target pemahaman besar. Ini kan semua harus ada waktunya, jadi nggak boleh ini belum selesai lalu saya loncat ke persoalan lain yang juga nasibnya kira-kira akan nggak selesai gitu. Nggak boleh jadi satu. Mungkin ada kaitannya dengan ini juga ya, karakter laki-laki itu nggak bisa multitasking ya. Jadi nggak bisa ngerjakan ini sambil membaca gitu, nggak bisa. Saya sering ngalami kalau nyetir gitu, ya udah nyetir aja. Terima telepon bingung saya. Kalau perempuan kan beda ya, bisa 3 hal itu dikerjakan barengan gitu loh. Jadi saya selalu khawatir kalau perempuan nyetir. Sampingnya khawatir karena mereka telepon, kemudian ambil sesuatu di dashboard, kemudian ambil apalagi bahkan ada yang sampai make up sambil nyetir gitu. Itu khawatir di sampingnya ya. Nah itu bukti betapa sebenarnya laki-laki itu harus fokus ke dalam satu pekerjaan. Menurut saya beruntung, jadi saya fokus, udah selesaikan dulu, baru pindah gitu. Nah itu hal yang dalam kamus saya kemudian nggak ada istilah, mungkin orang nyebut kalau di terus writer blocks ya. Jadi ini nggak selesai buku ini ya udah biar aja dulu 2 tahun lagi ya pasti nggak selesai. Begitu sekali mulai pas kalau saya menulis materi itu akan tertunda lama, 2 tahun 3 tahun nggak bisa ngembalin mood itu. Bukan nggak pernah ngalami ya, tapi itu pernah. Cuman saya pikir itu pelajaran penting gitu, jangan ulang lagi. Gitu. Nah, apakah Bapak pas di bidang jurnalistik ini sempat mempublis karya juga, atau ketika di jurnalistik Bapak kayak fokus di jurnalistik aja gitu, terus pas sudah selesai di jurnalistik baru Bapak mempublis karya sastra? Kalau enggak, kalau itu soal apa namanya, proses kreativitas yang berbeda ya. Jurnalistik itu saya perlakukan sebagai kayak tadi itu, jadi saya bekerja dalam tanda kutip ya. Saya bekerja menyalurkan idealismenya, kemudian juga mendapat salary dari situ. Dengan cara memandang semacam itu, saya bisa menjalankan hobi saya secara paralel. Ya. Anggaplah hobi itu, maksudnya nggak ada unsur idealisme, itu hobi. Hobi itu kan ditunjang oleh kemampuan jurnalistik saya dan finansialnya juga ditanggung. Hidup saya terjamin, lalu saya bisa menjalankan hobinya lebih leluasa. 2002 itu saya baru pindah ke Jakarta menjadi jurnalis Kompas di Jakarta, dari Malang pindah ke Jakarta dan melahirkan buku. Jadi kan itu paralel ya. Jadi saya tetap tugas sebagai jurnalis. Buku-buku lahir, bahkan pementasan, nggak hanya buku-buku, pementasan lahir. Karena itu tadi itu, bagaimana saya memilah ya, 2 kemampuan ini menjadi 2 hal yang seolah-olah terpisah gitu, tapi saling meminjam, ya kan, boleh kan? Terpisah tapi saling meminjam gitu, saya nggak gabung-gabung. Ketika saya berlaku sebagai jurnalis, ya saya bekerja sesuai dengan kebutuhan ilmu jurnalistik gitu. Tapi kan, kenapa? Nggak secara langsung, saya sebenarnya mendapat materi-materi, bahan-bahan yang bisa saya gunakan kelak dengan penulisan sastra, ya kan? Yang saya bilang tadi kan, ini kan mengumpulkan data, fakta, ketemu orang baru ya kan, mendapatkan hal baru, bisa persempatan pergi ke kota-kota yang asing yang saya nggak pahami, itu pengalaman yang bisa jadikan kumpulan puisi nanti, bisa jadi esai yang paling banyak, yang kemudian menghasilkan esai itu dari perjalanan saya jurnalistik, jadi pergi ke luar negeri, dan macam-macam hal yang mungkin tidak banyak orang bisa mendapatkannya. Itu saya ambil kemudian menjadi materi-materi kerja di dalam dunia sastra. Jadi beruntung ya. Pertanyaan akhir dari kami Bapak, apa pesan dan saran kepada generasi muda yang ingin terjun ke dunia penulisan dan juga seni budaya? Pertama mungkin penting ya, mungkin budaya itu identitas. Mau budaya tradisi, budaya urban, budaya kota, pokoknya itu identitas. Jangan sampai kita itu terlalu dominan untuk berpikir tentang ekonomi ya, apalagi politik gitu. Boleh, tetap itu kan bagian dari mengupgrade diri ya. Jadi kita tetap jalan di kehidupan politik, ekonomi, sosial mungkin ya, itu penting. Tapi seringkali kebudayaan itu menjadi yang nomor terakhir. Beruntung sekarang di pemerintahan yang baru ini kita punya Kementerian Kebudayaan ya. Mudah-mudahan akan lebih fokus. Nah, karena memang kebudayaan juga satu hal yang paling penting membangun identitas, dan itu menjadi ciri khas dunia. Karakter bangsa itulah yang bisa dilihat dari bagaimana menegakkan identitas, karena itu menjadi, kalau kita mungkin tingkat nasional, mungkin kemudian daerah yang lebih
juga kita mengenal orang itu karena dia orang Bali dari mananya, mungkin karena identitasnya, namanya, itu kan proses identifikasi. Tapi kalau kita bareng-bareng ke luar negeri, ya pasti lihat di mana orang Indonesia kan, nah itu identitas kebudayaannya. Oh, dia Pancasila dasarnya, orang kenal di situ, penuh dengan gotong royong, kolektivitas, mudah bergaul sama orang lain, ramah ya, mudah senyum. Itu kan identitas yang hanya bisa diproduksi lewat kebudayaan, nggak bisa lewat jalur lain. Apalagi politik ya, politik banyak hal yang pura-pura ya, banyak hal yang harus ditutupi, banyak hal yang disembunyikan ya, itu nggak bisa. Hanya dengan kebudayaan lah kita merawat selain identitas, kejujuran itu paling penting, karena kita di budaya itu diajarkan tentang bagaimana kejujuran itu penting dan perlu ikhlas ya. Hanya lewat kebudayaan, nggak bisa lewat ekonomi, perhitungannya kan untung rugi ya. Tapi budaya tidak, di asasnya kebersamaan, kekeluargaan, merawat kejujuran. Nah, itu yang paling mahal sekarang harganya kan kejujuran. Orang banyak tidak jujur, kemudian terjadi banyak keributan di media sosial ya. Karena orang nggak jujur, orang hanya mau didengarkan, orang hanya mau bicara aja, ya kan? Nggak mau dengerin gitu. Sekali-sekali jadi pendengar itu memang apa sulitnya? Tapi sulit orang kita. Nah, kebudayaan adalah jalan untuk itu. Bagaimana kita belajar etika pada intinya, buat saya penting untuk di masa sekarang ya. Dimana demokrasi membawa kita ke alam yang nggak pernah kita alami ya di masa lalu, dengan pilkada, pilpres, segala macam, kebudayaan baru ya, dalam proses demokrasi. Ini kalau nggak dibarengin dengan elemen-elemen kebudayaan berupa etika, maka kita akan chaos. Gitu. Nah, ini perekatnya kebudayaan bahwa kita sama sebangsa. Ini hanya proses politik yang mengantarkan kita pada rasa keadilan, gitu. Kebersamaan, keadilan. Pahami semacam itu ya platformnya. Memahami ini kan harus dengan ilmu kebudayaan gitu. Ya kan? Karena kita sama-sama manusia, kamu adalah saya adalah kamu, penjara saya begitu. Cukup kita masih bahasa. Nah itu satu hal. Kemudian untuk para penulis, penulis itu sebenarnya bukan profesi eksklusif. Ya. Semua orang membutuhkan dunia penulis. Jadi jangan heran kalau di luar negeri pengacara, orang-orang yang bergerak di properti itu tiba-tiba menerbitkan novel. Banyak kan? Nah itu di kita kan enggak, seolah-olah hanya untuk para sastrawan atau para jurnalis gitu. Kalau kita menemukan ada seorang pengacara, ada seorang ekonom, seorang menteri menerbitkan buku, buat kita aneh kan? Itu karena kita ada segregasi dalam soal profesi. Itu berbahaya buat saya. Itu juga disebabkan oleh ilmu menulis belum merata pengertiannya, bukan kebisaannya, belum merata pengertiannya diterima oleh masyarakat kita. Seolah menulis itu hal yang eksklusif gitu. Seharusnya semua orang bisa. Karena apa? Karena itu adalah artikulasi dari gagasan, ekspresi individu, ekspresi kolektif yang harus disampaikan dengan bahasa teks bisa, bahasa tutur bisa. Dan itu problem kita sekarang gitu. Jadi cara memandang kita dunia tulis itu eksklusif. Padahal semua orang bisa. Karena ilmu menulis bisa dipelajari. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu hukum, bisa semua orang. Gitu. Kenapa menulis tidak? Gak ada kata bakat di situ. Karena ini sudah ilmu gitu. Bakat itu hanya sepersekian ya, mungkin nggak sampai 10 atau 25% dari kemampuan kita menjalani sebuah profesi, termasuk profesi menulis. Jangan dianggap menulis itu bakat karena orang tua saya penulis gitu, dulu saya menjadi penulis gitu. Mungkin ada bakatnya di situ yang menurun gitu, tapi bukan genetik, tapi karena kebiasaan aja di rumah. Ya, dia aja keluarga dokter tiba-tiba dokter gigi gitu, lebih spesifik ya, tiba-tiba keluarganya dokter gigi gitu, apa itu genetik? Ya, kalau dokter gigi dipelajarin di sekolah, di kampus. Ya, ilmu yang sudah eksak itu semua orang sudah bisa, asal dia butuh yang lain ya, ketekunan, pengertian total, dedikasi, itu kebutuhannya sama dengan menulis. Itu sebuah ilmu, semua orang bisa, jangan khawatir mau jadi apa profesinya, tapi menulis ini ilmu yang bisa dipelajari itu sekarang. Oleh karena itu saya berharap jangan pernah malas di dalam menekuni dunia atau ilmu menulis, karena bisa dipelajari, kemudian dia akan bermanfaat untuk segala hal gitu. Jadi mungkin satu sisi Anda punya kawan-kawan punya kemampuan bisa menulis ya, ini kan buat ekspresi, mengadakan ekspresi yang mungkin selama ini terpendam, bisa nggak menulis, itu satu hal. Kemudian yang lain, kemampuan menulis itu juga ternyata melatih orang, melatih kita semua buat sensitivitasnya terasa, ngerti ya? Sensitivitas itu kita merasakan, berempati pada orang-orang yang di sekitar kita, orang yang menderita di sebelah kita, orang tetangga sebelah kita nggak makan selama 2 hari, gitu kan? Tukang sayur yang biasa lewat setiap hari di depan rumah kita,
Jadi jadi sensitif terhadap problem-problem mereka. Itu adalah lama-lama menjadi problem sosial. Seorang penulis, dia harus memahami kisah-kisah semacam itu untuk memperdalam dan memperkuat tulisannya. Itu yang terpenting. Jadi sensitivitas. Selain soal kalau dia di teater, menulis teater, dia butuh orangnya menjadi mudah menghafal misalnya dengan menoleh begini aja. Kalau anda berdua ketemu ada seorang harian, dia punya kemampuan visual yang sangat bagus. Jadi membaca dia cepat hafal ya. Itu orang teater. Kan juga dari kemampuan itu diperoleh dengan cara kita tekun belajar menulis, belajar acting, bermanfaat. Jadi tidak hanya menulis, tidak hanya untuk melahirkan, ini penting ya, tidak hanya melahirkan sebuah buku, tidak hanya ini hasilnya, ini adalah bonus. Tetapi yang paling penting adalah kita menjadi manusia yang lebih utuh, jujuran tadi, sensitif, berempati pada orang-orang sekitar, dan punya etika. Itu yang dihasilkan seharusnya secara ideal bagi seseorang yang mendalami dunia penulis. Nah itu dua hal penting yang barangkali bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Putu sudah menyempatkan waktu di siang hari ini mau diwawancarai oleh kita. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari wawancara ini dan bisa menarik kesimpulan dari wawancara ini. Kami berdua izin pamit. Saya Naila Safranatodian Dan saya Putri Madinah Syakila. dan sampai jumpa di episode wawancara berikutnya.